Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada, wherever you are. Salam damai, salam sehat. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Kita akan meneruskan perjalanan panjang kita menelusuri riwayat hidup dan pelayanan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lampau di tanah Palestina. Dan dari peristiwa ke peristiwa dalam perjalanan kita ini, kita selalu harus berhenti pada satu peristiwa dan mencoba memahami peristiwa itu, sekaligus kita mendengarkan, ini tujuan utama, mendengarkan dan menyimak apa saja perkataan Yesus yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan kita akan mengerti itu karena perkataan atau firman Yesus ini selalu sangat powerful untuk mengubah pikiran manusia, hati manusia, bahkan mengubah keseluruhan kehidupan manusia. Dan saat ini kita tiba pada satu peristiwa yang terjadi di satu wilayah yang namanya wilayah Samaria di tanah Palestina. Dan kita akan coba memahami peristiwa yang ditulis oleh Yohanes, salah satu murid Yesus, di dalam kitab Injil Yohanes, kitab Injil yang ditulisnya, pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat 42. Ini panjang ceritanya. Kita akan berbicara beberapa kali dalam episode-episode yang berikut. Dan kali ini kita akan mulai mencoba memahami peristiwa ini pada awalnya. Nah, sahabat mungkin masih ingat bahwa pada bulan April, menurut kalender internasional, kalender Masehi yang kita pakai ini, pada bulan April itu di tahun kira-kira tahun 26 atau tahun 27 Masehi, Yesus dan murid-muridnya datang dari Galilea ke Yudea, ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah agama Yahudi. Ini perayaan tahunan yang terbesar. Nah, di dalam perayaan Paskah ini yang berjalan selama 1 minggu, Yesus menikmati perayaan Paskah itu dan itu sudah selesai. Tetapi Yesus tidak langsung meninggalkan Yerusalem dan pulang kembali ke Galilea, ke daerah asalnya bersama murid-muridnya. Tidak. Yesus masih tinggal di Yerusalem dan di wilayah Yudea, di kota-kota dan desa-desa lainnya selama kurang lebih 7 atau 8 bulan. Jadi selama masa 7 atau 8 bulan pelayanan Yesus yang pertama ini, Yesus banyak berbuat hal. Banyak hal yang dilakukan oleh Yesus termasuk mujizat-mujizat, pengajaran, dan percakapan dengan para pemimpin Yahudi dan seterusnya. Dan itu cukup menggemparkan. Murid-murid atau orang-orang yang mengikut Yesus oleh karena semua perbuatan dan perkataan Yesus ini semakin banyak, bahkan melebihi pengikut atau murid-murid Yohanes Pembaptis pada bulan Januari sebelumnya, yang Yohanes Pembaptis ini yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Nah, jadi murid-murid Yesus atau orang-orang yang mengikuti Yesus begitu banyak. Dan ini menimbulkan satu ketakutan pada pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka takut ini bisa jadi menjadi satu orang bersatu dan bisa membuat satu pemberontakan terhadap penjajah Romawi pada saat itu yang masih menjajah Israel. Dan kalau ini terjadi, akibatnya bisa fatal. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan-perbuatan Yesus, perkataan-perkataan Yesus yang penuh hikmat, ya, mujizat-mujizat yang terjadi ini, dan juga percakapan dengan orang-orang Farisi, para pemimpin Yahudi ini, membuat mereka merasa tidak nyaman. Oleh karena mereka merasa popularitas mereka menjadi diabaikan atau menjadi buyar begitu. Dan juga nama baik mereka menjadi negatif dan seterusnya. Oleh karena Yesus menjadi begitu terkenal. Dan Yesus seringkali menempelak perbuatan-perbuatan mereka yang bersifat munafik itu. Nah, kesan ini begitu kuat bahwa orang-orang Yahudi secara khusus para pemimpin Yahudi sudah menolak Yesus berada lebih lama lagi di
tanah Yudea. Maka Yesus mengambil keputusan untuk pulang kembali meneruskan pelayanannya di wilayah Galilea. Maka Yesus berangkat bersama murid-muridnya. Nah, mereka berangkat, tapi satu hal yang luar biasa lagi yaitu bahwa Yesus tidak melalui sesuai kebiasaan orang-orang Yahudi yang bolak-balik Galilea, Yudea itu melalui sebelah timur dari Sungai Yordan, tapi ini sebelah barat dari Sungai Yordan, sehingga harus melewati tanah atau wilayah Samaria. Padahal orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi ini sudah merupakan musuh bebuyutan sejak ratusan tahun. Penyebabnya banyak, ini ceritanya panjang sekali. Jadi, tapi Yesus memilih untuk mengikuti melalui tanah Samaria. Tentu murid-muridnya juga agak heran, tapi mereka taat saja ikut. Nah, sekarang dalam perjalanan ini tiba di satu tempat. Ini di pinggiran salah satu kota yang namanya Sikar. Ya, Yesus duduk di pinggiran kota itu. Di situ ada sumur, sebuah sumur tua. Sumur ini disebut sumur Yakub. Ini adalah sumur yang digali oleh Yakub sendiri dan dihadiahkan atau diwariskan kepada salah satu anaknya yang bernama Yusuf. Nah, ini Yakub adalah nenek moyang seluruh orang Israel. Nah, di sumur ini Yesus duduk sendirian karena dia menyuruh murid-muridnya, kalian ke kota. Coba membeli makan karena kita perlu makan. Ini sudah siang, sudah jam 12 siang. Kita sudah lapar, sudah capek, sudah haus. Jadi kalian pergi dan saya duduk di sini tunggu. Nah, pada waktu Yesus sendirian itulah kebetulan sekali datang seorang perempuan Samaria. Orang Samaria dia datang menimba air di sumur itu. Ini kebiasaannya. Nah, pada waktu perempuan ini datang menimba air, Yesus meminta minum. Berikanlah aku minum. Tapi sesuatu yang aneh. Setidaknya pada orang Samaria ini, pada perempuan Samaria ini. Lalu dia katakan, engkau orang Yahudi. Tentu saja dia kenal ini orang Yahudi. Mungkin dari dialeknya, mungkin dari model jubahnya, dari rambutnya, dari tampangnya, dan seterusnya. Dia bilang, ini pasti orang Yahudi. Lalu dia sedikit bertanya, kenapa engkau orang Yahudi minta minum dari aku seorang Samaria? Tapi Yesus tidak begitu hiraukan pertanyaan semacam itu, tidak penting. Nah, tapi jawaban Yesus adalah begini. Ini yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Injilnya, Yohanes pasal 4 ayat 10, 13 dan 14 yang saya kutip di sini. Di sini Yesus katakan, hai perempuan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini. Lalu Yesus teruskan lagi, barang siapa minum air ini, air di sumur Yakub ini yang sedang ada di pinggiran situ, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, kata Yesus kepada perempuan Samaria ini. Tetapi barang siapa minum air yang akan aku berikan kepadanya, yang akan Yesus berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus mengalir, memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pernyataan ini pasti membingungkan. Pasti tidak langsung dapat dipahami oleh perempuan ini. Tapi tampaknya nanti kita bisa lihat pada episode-episode yang berikut kira-kira bagaimana respons wanita ini, perempuan ini kepada Yesus atas perkataan-perkataan Yesus semacam ini. Nah, pada hari ini yang merupakan message buat kita pada hari ini, saya hanya mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata-kata Yesus semacam ini. Nah, Yesus pada saat ini sebenarnya sedang memperkenalkan dirinya yang sesungguhnya kepada perempuan Samaria ini. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa yang diistilahkan oleh Yesus sendiri, karunia Allah. Artinya pemberian Allah. Jadi Yesus menunjuk kepada dirinya, inilah aku, karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Diberikan kepada siapa saja. Ini ditawarkan kepada manusia. Karunia Allah ini diberikan kepada manusia. Dan ini yang mau dijelaskan Yesus kepada perempuan Samaria ini. Lalu seterusnya bahwa Yesus, dalam diri Yesus sebagai karunia Allah ini, ada apa yang disebut istilah Yesus sendiri, air hidup. Nah, ini berbeda dari air dari sumur Yakub.
Air dari sumur Yakub berguna untuk menyelamatkan kehidupan manusia secara jasmani. Tapi Yesus katakan bahwa di dalam dirinya sebagai karunia Allah ini ada air hidup. Ini bukan air biasa. Air ini tidak sekadar untuk menghilangkan rasa haus manusia, untuk kebutuhan manusia agar dia bisa tetap hidup secara jasmani. Tapi air hidup ini jauh melebihi air yang dijelaskan itu tadi. Tapi air hidup ini adalah air yang memberikan kehidupan rohani yang bersifat kekal selama-lamanya. Ini yang mau dijelaskan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini. Dan bahwa air hidup yang bersumber dalam diri Yesus ini, saya mau katakan begini, lebih jelas kita mengerti ini, air hidup ini adalah Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah sendiri. Dan Roh Allah ini sendiri yang akan memberikan hidup yang kekal, yang membimbing orang kepada kehidupan yang kekal. Air hidup ini tidak akan pernah habis. Yesus katakan begitu, tidak akan habis. Jadi air hidup yang ada di dalam diri Yesus tidak akan pernah habis. Ini adalah kebutuhan rohani manusia sepanjang hidupnya. Dan orang yang mendapatkan air ini, yang meminum air ini, dia tidak akan pernah haus lagi sampai selama-lamanya. Dan siapa saja yang telah memiliki air hidup ini satu kelanjutan dikatakan Yesus kepada perempuan Samaria ini. Siapa saja yang telah memiliki air hidup ini, dari dalam kehidupannya akan memancar air itu. Air hidup itu akan terus memancar keluar dan membawa kehidupan kekal kepada orang-orang lain lagi. Inilah yang Yesus mau jelaskan, Yesus katakan di dalam 2-3 ayat yang kita bacakan itu tadi. Nah, kalau begitu, apa yang merupakan pesan buat Anda dan saya, buat kita semua, atau siapa saja yang mendengarkan acara ini? Pesan pertama, bahwa sekarang sudah jelas siapa Yesus. Bukan dalam konsep-konsep manusia. Siapa Yesus yang datang sebagai anak manusia, yang dapat dilihat, diraba, yang bersama-sama bisa bercakap-cakap dengan dia. Dia adalah anak tunggal Allah dalam pengertian teologis, bukan pengertian biologis. Dia adalah utusan Allah ke dalam dunia ini demi menyelamatkan dunia ini. Dia adalah Yesus, dia adalah air hidup yang menyediakan hidup kekal bagi setiap orang, siapa saja yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus. Maka pesan inti buat kita adalah, ini merupakan satu undangan. Marilah, datanglah kepada Dia, kepada Yesus. Terimalah air hidup yang bersifat kekal itu, yang ada di dalam diri Yesus. Terimalah dengan cuma-cuma. Inilah undangan, inilah panggilan. Dan setelah kita menerima air hidup itu, menerima Roh Kudus, Roh Allah di dalam hidup ini, dan menerima hidup yang kekal, maka diri kita akan dipakai sebagai alat, sebagai saluran untuk menyalurkan lagi air hidup itu agar mengalir kepada kehidupan orang-orang lain di sekitar kita, di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja, agar orang-orang lain pun mereka menerima kehidupan kekal, menerima air hidup itu, mengalami satu kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Baiklah saudara, baiklah sahabat dan kerabat, sampai di sini dulu jumpa kita. Saya berharap bahwa melalui perenungan ini, kontemplasi ini, ada satu sentuhan baru di dalam hati Anda pada hari ini. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Frederick Makitan mohon diri. Get your message. Have a good day and see you next time.